Dan seperti yang kita ketahui, pemirsa, Kejagung baru saja melakukan penahanan terhadap 3 pimpinan BGN, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Badan Gizi Nasional memegang peranan krusial dalam menentukan arah kebijakan kesehatan, ketahanan pangan, serta kualitas sumber daya manusia ke depan. Dan untuk membahas mengenai hal ini sudah bergabung di studio NTV Prime kali ini, Prof. Trubus Rahardiansyah, Guru Besar Sosiologi Hukum Usakti, Universitas Trisakti. Selamat datang kembali di Breaking News Nusantara TV. Terima kasih undangannya. Prof. Trubus. Nah, kita mau membahas mengenai transisi kepemimpinan dari Badan Gizi Nasional yang memegang peranan penting, memegang peranan krusial terhadap ketahanan pangan dan juga kualitas SDM ke depan. Bagaimana kalau Anda melihat nantinya apa harapan dari pemimpin yang baru tentunya untuk pemenuhan kebutuhan gizi nasional? Iya, dalam rangka untuk pemenuhan gizi nasional, karena ini kan program nasional ya yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam Nawacita. Saya rasa ini memang perlu pembenahan secara matang hal-hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi selama BGN ini ada, dan bagaimana ke depan. Tentu pemimpin yang baru membawa perubahan-perubahan, khususnya adalah bagaimana peningkatan layanan publik. Sehingga pelayanan kait dengan MBG ini, MBG kan tidak hanya untuk anak sekolah, tapi juga untuk busui, bu menyusui, ibu hamil, bumil, kemudian kepada lansia. Nah, karena itulah yang paling utama menurut saya adalah sekarang mengenai ini, Mbak, pembenahan data sasaran, data penerima manfaat, itu yang harus dilakukan, sehingga data itulah yang nanti yang bisa dipakai di dalam rangka untuk pengembangan, peningkatan pelayanan, termasuk juga pemenuhan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan gizi, kesehatan, meniadakan praktek-praktek istilahnya malnutrisi, macam-macam itu yang sedang ada di masyarakat kita itu, Mbak. Itu yang penting. Gitu. Sebelum kita membahasnya lebih jauh mengenai pergantian dari pimpinan BGN ini, Prof. Trubus, bisa Anda sampaikan tadi terkait penangkapan pimpinan BGN, penahanan oleh Kejagung. Kaget nggak? Tadi sebelumnya juga ada disampaikan di program Abraham, pertanyaan dari Abraham dijawab dengan begitu gamblang begitu ya. Tapi bagaimana tanggapan Anda? Iya, menurut saya ini tentu aparat penegak hukum dalam ini Kejagung itu sudah punya bukti-bukti, setidaknya 2 alat bukti lah, entah itu bukti dokumen, bukti dari kesaksian dari para pelapor misalnya, dan bukti-bukti yang lain, sehingga segera melakukan proses penindakan atau penegakan hukum. Artinya apa? Di sini kita melihat bahwa pemerintah Presiden Prabowo itu sangat concern terhadap percepatan layanan MBG ini, sehingga tata kelola segera dibenahi. Karena ini kan persoalan di tata kelola. Ada dugaan adanya penyimpangan tata kelola, tetapi bagaimana proses selanjutnya tentu itu kewenangan kewenangan Kejagung, penyidik. Tetapi kalau dari saya sesungguhnya adalah bagaimana kemudian setelah ini ada istilahnya penegakan aturan lah gitu penegakan aturan itu ke depan lagi lebih diminimalkan adanya perilaku-perilaku semacam itu, atau perilaku penyimpangan, perilaku korupsi, perilaku yang sifatnya jual beli titik-titik MBG, dapur MBG lah gitu kan, seperti itu, dan hal-hal lain termasuk potongan-potongan yang selama ini muncul di dalam praktek-praktek pemenuhan gizi itu sendiri, pemenuhan menunya itu gitu loh, Mbak. Jadi hal-hal ini kualitas menu, kualitas makanan, dan bagaimana bisa istilahnya inline dengan kehendak kemauan anak, karena ini kebetulan yang diberikan untuk anak-anak. Ini kan soal makanan itu kan soal selera, Mbak, soal tampilan dan bagaimana sehingga anak itu merasa eye-catching gitu merasa tertarik, punya selera terhadap makanan yang disampaikan. Ini kan hal yang memang membutuhkan atau istilahnya itu satu sajian menu yang betul-betul menggairahkan bagi anak-anak gitu, sehingga merasa itu gizinya memang betul terpenuhi. Tetapi dari sisi lain pemerintah tentu dalam ini dapur MBG maupun MBGN dalam hal ini juga menerapkan semua ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, karena ini kan ada pelanggaran soal SOP, Mbak, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menseknek, ada masalah pelanggaran terhadap kedisiplinan SOP, kemudian tentang kualitas kan gitu, kemudian ada hal-hal lain yang berbau istilahnya. Ternyata hari ini baru kita dengar sama-sama di Kejagung. Ada penyelewengan yang ternyata memang ini masif juga karena di seluruh Indonesia begitu. Tadinya belum begitu gamblang mengenai SEPA, yayasan-yayasan yang terlibat. Tapi kalau Anda sendiri melihat, ini kan untuk pemenuhan kebutuhan gizi nasional. Betul.
makan anak-anak begitu, tapi dikorupsi oleh 3 pimpinan BGN seperti ini. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, ini apa tentu nanti akan dibuktikan melalui investigasi yang selanjutnya ya. Tetapi yang jelas adanya hal ini mengindikasikan ada persoalan tata kelola yang buruk kan gitu, sehingga kalau kemudian ada dampak-dampak lah, misalnya yang selama ini masyarakat tahu ada yang namanya yang keracunan, ada makanan yang tidak berkualitas, ada yang busuk, ada yang macam-macam itu, sehingga menyebabkan citra dari MBG ini kan sesungguhnya citranya sebenarnya awalnya sangat bagus, Mbak. Dan artinya ini sebagai program nasional yang sifatnya investasi peradaban, investasi kemajuan bangsa. Karena itu sesuatu yang sebenarnya jadi ternodai oleh itu. Karena kalau program MBG sendiri tidak berlaku di Indonesia saja, Mbak. Di negara lain, di Brasil saya pelajari, kemudian di India saya pelajari, bahkan di Finlandia ada undang-undangnya sendiri yang menekankan itu. Bahkan di Jepang juga seperti itu, ada semuanya, Mbak. Sehingga ini di Indonesia memang ini baru, tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian ketika baru ini adalah kedisiplinan-kedisiplinan itu yang dikendaki kan sesuai protap yang ada, sesuai SOP yang sudah ditetapkan, dan dalam hal ini tentu bagaimana kemudian penerima manfaat ini merasa sebenarnya banyak sekali yang kalau kita sempat berbagai istilahnya survei, berbagai ini pendapat ya, misalnya seperti itu di lapangan empiris, itu bukti empiris, Mbak. Itu banyak anak-anak yang merasa senang, mereka sekolahnya semangat, mereka ya khususnya anak-anak yang kategori ya keluarga miskin ekstrim. Nah, itu kan sangat membutuhkan sekali, atau di wilayah 3T, Mbak. Ini selama ini memang sangat berharap sekali dengan anjuran MBG ini. Dan selama ini MBG masih pelayanan pada sekolah-sekolah masih negeri, Mbak. Itu ya sekolah swasta masih banyak yang belum tersentuh. Belum tersentuh, tetapi sudah ada kasus seperti ini. Ini tentunya mencederai kepercayaan masyarakat. Ya, itu ada trust yang kemudian ternodai sedikit, tapi saya percaya nanti kepemimpinan yang baru dengan segala cepat dan sebenarnya yang penting nanti bagaimana kemudian ada semacam komunikasi publik yang baik ya. Di situ ada kampanye publik, ada edukasi publik, sehingga masyarakat itu paham yang namanya MBG itu seperti apa dan bagaimana sesungguhnya selera anak-anak maupun bagaimana kemanfaatan publiknya itu bisa diterima semua. Karena ini kan apalagi untuk kaitannya dengan ini, Mbak, untuk busui, ibu menyusui, ibu hamil, bumil dan lansia itu sangat membutuhkan sekali karena ini bagian dari proses-proses pembangunan manusia Indonesia masa depan, Mbak. Begitu kira-kira itu ya. Mensesnek menyebut bahwa pencopotan dari pimpinan BGN, 3 mantan pimpinan BGN ini tidak berpengaruh terhadap program-program yang berjalan saat ini. Memang seharusnya demikian, bahkan ini seharusnya bisa menjadi momentum perubahan yang baik untuk kepemimpinan yang baru, Prof. Iya, Mbak. Kalau saya melihat kan kebijakan ini kan sebenarnya berkesinambungan dan simultan, Mbak. Karena itu menurut saya adanya sedikit noda karena ada pelanggaran hukum lah, katakan seperti perbuatan melawan hukum, itu kan sesuatu yang secara keseluruhan tidak membuat kemudian MBG itu buruk, kan enggak, Mbak. Tapi hanya ada memang kita akui karena ada penemuan itu kan mengakui bahwa itu ada dan itu segera dilakukan oleh pemerintah perbaikan melalui melalui proses penegakan hukum, melalui proses-proses dalam hal pembenahan yang sifatnya bersifat tata kelola sebagaimana dinyampaikan oleh pemerintah. Akan tetapi sehingga masyarakat sendiri posisinya posisinya sangat senang, sangat menunggu perbaikan itu dalam arti bahwa masyarakat masih banyak berharap karena itu tadi sekolah-sekolah yang kategori swasta ini masih banyak, Mbak. Sementara sekolah itu tidak hanya sekolah yang dikelola oleh pemerintah, oleh swasta, tapi ada sekolah yang dikelola oleh ini di bawah keagamaan, Mbak. Kayak pondok pesantren, itu kan masih banyak membutuhkan, itu masih banyak yang belum tersentuh. Nah, ini menurut saya hal-hal yang harus diberikan pemahaman ya, di mana kemudian ada edukasi publik bahwa MBG ini memang dibutuhkan oleh mereka semua dan saya rasa ini persoalan bagaimana kita melakukan ini, Mbak. Mengajak semua untuk berpartisipasi, jadi partisipasi publik untuk ikut mendukung sekaligus karena ini programnya program pemerintah nasional dan ini menggunakan dana publik kan, artinya publik ini merasa bertanggung jawab, ada akuntabilitas publik dari pihak penyelenggara nantinya dan ini akuntabilitas terhadap kasus ini kan sesungguhnya lebih kepada masalah akuntabilitas yang belum clear kan, belum terbuka, belum istilahnya bisa dipertanggungjawabkan secara ini kalau bahasanya akuntansi pemerintah secara komprehensif, secara mendetail dan kan ada evaluasi kan selama ini belum banyak dilakukan, Mbak, memang oleh yang sebelumnya. Artinya apakah dampak-dampaknya sudah
sudah membuat anak-anak makin cerdas, anak-anak kemudian makin bersemangat. Sebenarnya itu semua sudah ada, Mbak. Cuman ini belum tampil ke muka, ke publik. Yang ada itu selalu masalah-masalah yang tiap bulan katanya ada yang tahun 2005 ya. Ada yang namanya ini kualitas makanan yang buruk lah, kemudian yang ada keracunan dan sebagainya yang sisi negatif itu. Nah, menurut saya ini ke depan sudah ini sebagai program rintisan nggak bisa, Mbak. Kebijakan publik nggak semua bisa memuaskan semua pihak. Mesti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, merasa kurang mendapat pelayanan atau kurang nyaman. Tapi secara bertahap saya percaya bahwa sebuah kebijakan itu akan ujungnya memuaskan semua pihak, Mbak.